Ini beliau menjalani pertapaannya, lalu juga muksa. Tembus ke bawah, kemudian akhirnya di sana ada lubang tadi. Gua tadi? Gua tadi. Oh, tembus ke gua Pak ya? Ya, jadi kejadian mistis yang di Bajulmati itu, begitu saya bersama masyarakat juga, tokoh masyarakat dan pemerintahan, itu sudah sukses, Babat Alas Bajulmati, tapi di balik itu saya bersama istri dan anak yang kena musibah. Kemudian anak saya, itu yang waktu itu masih umur 5 tahun, pernah hilang. Waktu anak saya itu hilang, ditemukan tahu-tahu yang namanya kelongsongan bekicot. Itu numpuk banyak gitu. Itu sudah ditutui gitu sama anak saya, padahal umur 5 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jadi kesempatan kali ini saya berada di Malang ya, Jawa Timur, dan di sebuah lokasi yang berada di Malang Selatan, Pak ya. Malang Selatan. Dan saat ini kita didampingi Bapak Budi ya, Pak Budi ya. Pak Budi. Ini Pantai Religi Ngantep. Nah, Pak Budi ini beliau ternyata yang membabat alas, ngoten Pak nggih. Betul. Yang membabat alas di mana sekarang bisa dinikmati oleh masyarakat luas, hikmah dan hasil jerih payah beliau. Pak Budi, di belakang jenengan itu ada prasasti ya? Iya, betul. Seperti apa Pak? Kok bisa ada prasasti yang ini pasti punya cerita yang seru ini? Iya. Monggo, Pak. Jadi prasasti ini yang ada di sebelah saya ini adalah prasasti pembukaan wisata religi Pantai Ngantep yang berlokasi di Desa Tumparejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Jadi prasasti ini adalah suatu tanda tentang mulai diresmikannya Pantai Religi Panembahan Gunung Batok Pantai Ngantep. Jadi kalau di dalam prasasti ini itu adalah peresmian religi Panembahan Pantai Ngantep. Pada tahun berapa itu Pak diresmikannya itu Pak? Pantai ini diresmikan oleh Pak Camat Gedangan yang bernama Bapak Agus Murdiono pada tanggal 12 Mei tahun 1998, kalau di tahun Jawa pada saat itu ketepatan dengan tanggal 15 Suro. Jadi atas persetujuan dari Dinas Perhutani, maka kawasan hutan ini itu pada tanggal 12 Mei 98 itulah resmi menjadi Pantai Religi Panembahan Gunung Batok Pantai Ngantep. Oke. Tuh. Disebut dengan Pantai Religi Panembahan Gunung Batok. Tentunya ada sebuah tempat yang punya historis atau cerita, Pak. Di atas sana kita lihat ada bangunan yang sakral ya. Sekilas dari sini kan ada di Bakar Hijau itu, Pak. Betul? Betul. Bisa nggak kita sambil jalan ke sana, Pak? Bisa. Monggo, Pak. Monggo. Jadi kita sambil jalan, Pak Putih bisa sedikit menyepil ya. Iya. Putih ini, Mari. kalau boleh kita sebut seorang, apa ya, kalau pahlawan, terlalu tinggi nggak Pak kira-kira? Wah, terlalu tinggi. Terlalu tinggi ya. Ya seorang yang mengupayakan ya suatu daerah yang awalnya itu hanya batuan karang. Mungkin ngoten Pak Putih ya. Iya. Yang sekarang itu Masya Allah sangat luar biasa sekali. Jadi untuk income dari masyarakat lokal sini, desa apa namanya tadi? Desa Tumparejo. Tumparejo itu sangat berkah banget loh, ya Pak ya. Iya. Bisa dinikmati warga sekitar loh. Dari yang penjual makanan, souvenir gitu ya. Iya. Nah itu Pak, awal mula. Ini kan atas ide jenengan ya, pencetus atau orang yang babat alas ya Pak ya. Itu tentu keluh kesahnya banyak loh. Sedikit bisa diceritakan Pak tentang temuan tempat ini.
Iya. Nggih, dirangkum aja biar nggak panjang. Kalau diceritakan panjang, wow, nggak rampung satu hari ya. Nggak rampung. Bahkan 3 hari pun mungkin belum tentu Belum selesai. Nah, tuh. belum tentu Ya, selesai. Luar biasa. Jadi Pantai Ngantep itu memang sejak dulu sudah sering menjadi bahan pembicaraan dari sesepuh kita, bahwasanya Ngantep ini adalah suatu pantai yang mempunyai suatu kekuatan sakral yang luar biasa ini. Nah, ini adalah pendopo agungnya religi Panembahan Pantai Ngantep. Pendopo agung. Ya. Di tempat ini itu ada 2 tokoh yang pada akhirnya sejak tanggal 12 Mei 98 itulah baru dikenal. Lah, 2 tokoh di sini itu namanya Ibu Roro Kuning, ya Mbok Mboto Putih, ya Mbok Pandanawe Awe, ya Mbok Pandansari. Ini adalah tempatnya. Ini tanda. Jadi Ibu Roro Kuning itu, beliau itu seorang yang dalam kehidupannya itu mengalami istilahnya itu muksa nggih. Ya. Jadi kasempurnanya itu bukan berangkat dari meninggal jasadnya itu dimakamkan, enggak, tapi Ibu Roro Kuning ini yang terakhir bertapa di sini. Ya maaf, ini masih keadaannya seperti ini. Masih keadaannya seperti ini. Ini adalah tempat pamuksan Ibu Roro Kuning. Jadi tempat bertapa terakhir sampai muksanya di sini. Ya, di sini ini. Maka dibuatkanlah apa namanya, seperti tetenger ngoten Pak, tugu gini tetenger. Kalau di Kediri ada pamuksan Sri Aji Joyoboyo. Tetengernya di sana itu kan sudah pakai itu apa itu Kurnia Mata kan? Kurnia Mata. Lah Ibu Roro Kuning ini mempunyai putra tunggal, punya tunggal yang waktu itu juga diajak dalam perjalanannya. Kalau boleh tahu kita spill Ibu Roro Kuning itu latar belakangnya seorang pejuang kah, seorang wali kah, atau seperti apa Pak? Nah, Ibu Roro Kuning itu seorang yang berasal dari Mentaram Jogja sana. Oh, dari Ningrat nggih, keraton nggih? Ya. Oh, keturunan keraton. Nah, ini patung yang dimaksud jenengan maksud tadi? Oh, kalau patung ini adalah sekedar patung yang waktu itu saya bersama pemerintah desa, pemerintah tingkat kecamatan, bersama warga masyarakat dan pemuda yang waktu itu mengadakan kegiatan. Hanya mengadakan kegiatan sebagai untuk simbolis pembukaannya, saya minta kepada kepala desa untuk menandai telah dibukanya kegiatan waktu itu, kegiatan perkemahan pemuda itu dengan menutup, dengan menabuh kentongan. Hanya sekedar itu kalau patung. Enggak ada historisnya Pak ya? Oh, enggak ada. Enggak ada. Buatan nggih. Oh, ini buatan. Lah, adapun untuk putra dari Ibu Roro Kuning, ini beliau menjalani pertapaannya dengan tanda di situ. Oh, ada juga ini ya, tandanya. Ini adalah tempat bertapanya putranya Ibu Roro Kuning. Yang bernama? Putra Ibu Roro Kuning itu begitu lahir dikasih nama Raden Suryodiningrat. Kemudian bertapa, kemudian mendapatkan nama yang kedua Raden Gung Abdi Joyodiningrat. Bertapa lagi,
kemudian kan mendapatkan nama lagi Ki Ano. Kemudian bertapa lagi mendapatkan nama Eyang Resi Agung Gumelar. Resi Agung Gumelar. Begitu sudah mendapatkan nama yang keempat ini, beliaunya lalu juga Muksa. Muksa. Terakhir menyandang nama Resi ya. Resi Agung Gumelar. Muksa ya. Muksa. Nah sebetulnya dari masing-masing nama ini itu adalah mempunyai arti menjadikan suatu pelajaran peringatan bagi kita untuk agar manusia itu selamat di dunia sampai dengan di surga nantinya. Bisa dipetik pelajaran dari situ Pak ya? Ya. Oke. Dan di sini Pak, di tengah itu Ya. ada tugu atau Kalau apa di itu, Pak? tengah itu yang kelihatan seperti tugu ini, di tengah-tengahnya tugu ke bawah itu ada lubang. Ada lubang. Ini sudah direnovasi kemudian untuk agar supaya lubang Gunung Batok ini terjaga keamanannya, akhirnya sama orang-orang, sama kita semua itu dibikin seperti itu. Oh, Jadi yang namanya Gunung Batok itu adalah ya seperti batok itu, Batok Tengkurap itu. Badak Tengkurap. Oke. Itu kan Tengahnya ada lubangnya. tengahnya ada lubangnya. Oke. Nah ini tembus ke bawah. Sampai ke Tembus ke bawah, kemudian akhirnya di sana ada lubang tadi. gua tadi. Gua tadi. Oh, tembus ke gua Pak ya? Ya. Masya Allah. Jadi Nah ini namanya yang di sana tadi itu namanya Celungup. gua Celungup. Ya. Tembusnya sini. Iya, Ya. ini bolong terus jalan ke sana. Terus di sana Akhirnya untuk sebagai pengaman mungkin ya. ya, Kasih seperti ini ya. Itu batu Bang ya, semen gitu ya. Yang dibungkus kain kuning itu apa? oh ya itu bangunan dari Semen. apa itu marmer itu. Oh, marmer. Marmer Bungkus gitu ya. terbungkus. Jadi bukan apa-apa, memang karena ada lubang aja gitu ya. Ya, Ada lubang sehingga biar tidak cemplungan orang ngonten ya. iya, iya. Seperti itu. Pak, ini bisa nggak disepil ya sedikit ya? Sebuah gunung ya Pak ya, Gunung Batok ya, yang berdekatan dengan Laut Selatan ya. Nah, tentunya di setiap tempat yang pernah ada leluhur lah yang bertapa di sini, bahkan mungkin dulu punya pemukiman di sini, pasti kejanggalan-kejanggalan yang diketahui warga atau disaksikan warga itu ada. Kemistisan dari tempat ini pernah muncul, bahkan apakah sosok Bunda Ratu Laut Kidul itu pernah muncul di tempat ini, Pak? Ya, untuk sosok Bunda Ratu, Oke. jadi warga di sini ini itu mempunyai pengertian itu Kanjeng Ibu Ratu ingkang wonten telenging segara kidul. Itu Bunda Ratu banyak yang waktu itu menyaksikan dengan mata telanjangnya. Banyak orang itu muncul diketahui oleh warga itu pada saat di acara yang namanya Malam Purnomo Sidi dengan adanya Sekar Jombang Arum. Nah disitulah itu banyak yang menyaksikan pada kita menggelar Malam Purnomo Sidi dengan menyediakan Sekar Jombang Arum, itu Bunda Ratu datang ngestreni juga ikut memberikan biar Sekar Jombang Arum itu berdaya guna. Itu banyak yang mengetahui. Banyak yang menyaksikan kedatangan beliau ya. Menyaksikan. Di waktu acara sakral itu. Ya, Jadi beliau itu hadir untuk merestui ngoten. ya, Terus yang ada cahaya itu, Pak? ya. Ya. Itu juga ada itu. Sering banyak yang mengetahui itu sering. Jadi di Sekar Jombang Arum yang kita sediakan, setelah kita itu tepat di jam 00 itu kita berdoa,
Itu maka akhirnya terjadilah seperti itu. Munculnya cahaya itu nggih. Munculnya Dari cahaya. atas? Dari atas Nggih. masuk ke Sekar Jombang nggih. Sekar Jombang Arum. Sekar Jombang Arum. Nah, dan tidak hanya 1-2 orang tapi ratusan ya yang menyaksikan nggih. Ya, banyak. Ratusan orang ya. Jadi yang ikut di acara Purnama Sidhi untuk menunggu mendapatkan air Sekar Jombang Arum itu banyak. Oh, antri airnya Pak nggih. Iya, jadi setelah air itu ke Wahyon, jadi air itu bisa digunakan untuk sarana menambah kekuatan apa yang diinginkan. Iya, betul. Manusia Iya. itu. Jadi mungkin di sebagian masyarakat itu menganggap bahwa Bunda Ratu Kidul itu hoax, ya kan? Tapi bagi yang paham itu beliau itu ada Bang ya. Ada kan? Iya. Nah, tapi ya itu ya kita hormati lah, kepercayaan orang kan masing-masing Iya. kan, ngeten nggih. Iya. Yang monggo yang nggak percaya, monggo yang silakan yang untuk yang percaya. Tapi kita hidup di dunia ini berdampingan kan, Iya. dengan dua alam kan. Dengan dua alam. Satu lagi nih, Pak, saya Pak Buti. Iya. Ada pengalaman yang di belakang kamera tadi, jenengan juga sempat menceritakan, sempat dulu dibilang hidup apa ya, masih hidup untung-untungan. Nah, kok bisa bercerita seperti tadi, kita sempat sepenggal-sepenggal sih. Seperti apa sih Pak? Dulu jenengan ketika babat alas ini ya, itu mengalami hal atau kejadian mistis apa sih Pak? Kok jenengan tadi bilang, aku isih urip kok untung nggak gitu loh, seperti apa itu? Oh ya, yang tadi saya ceritakan itu bukan kejadian di Alas Ngantep kan, tapi kejadian sebelum kami ini, saya bersama tokoh masyarakat, warga masyarakat, pemerintah desa. Jadi jangan sampai salah pengertian, jadi dibukanya Alas Ngantep ini itu adalah satu, telah mendapatkan izin restu dari perhutani, ya. Kemudian akhirnya dari situ masyarakat, lembaga pemerintahan desa, lembaga sosial kemasyarakatan berkumpul membabat. Waktu itu ya seperti adanya kendala itu tidak sebegitu besar. Yang saya ceritakan tadi itu adalah waktu di Bajulmati. Oh, di Bajulmati ya, bukan di sininya? Bukan. Okay. Waktu di Bajulmati, kami ini mengalami banyak kejadian-kejadian yang tadi saya mengatakan, ya untung sampai hari ini kami masih beri panjang umur, menghirup udara segar seperti ini. Itulah. Jadi kejadian mistis yang di Bajulmati itu, begitu saya bersama masyarakat juga, tokoh masyarakat dan pemerintahan, itu sudah sukses babat alas Bajulmati, tapi di balik itu saya bersama istri dan anak yang kena musibah. Musibahnya itu warnanya macam-macam gitu loh. Satu, saya jalan nggak bisa mengendalikan diri. Terus istri saya sakit luar biasa. Kemudian anak saya, itu yang waktu itu masih umur 5 tahun, itu pernah hilang. Hilang? Iya, pernah hilang. Berapa hari? Jadi waktu itu saya masih kontrak di Desa Gedangan. Kan saya di Desa Gedangan, waktu dinas di Desa Gedangan. Lah itu ya akibat itu tadi, waktu akibat daripada saya babat alas di Bajulmati itulah, karena ternyata tidak menemui kesepakatan antara penghuni goibnya dengan manusia yang ingin membuat keramaian untuk supaya masyarakat bisa naik perekonomiannya lewat pariwisata pantai, itu karena tidak menemui kesepakatan, itu ngamuk ke saya, ke istri dan anak. Salah satunya itu waktu anak saya itu hilang, ditemukan tahu-tahu yang namanya kelongsongan apa itu bekicot. Itu numpuk banyak gitu. Di mananya? Di belakang rumah kos saya. Itu kejadian nyata. Rumah bekicot ya? Iya.
Itu sudah ditutui gitu sama anak saya, padahal umur 5 tahun. Jadi, aduh gimana ya? Bekecot dengan anak dengan umur 5 tahun. Iya. Ya, itu bisa mengumpulkan sebanyak itu. Iya. Digecek-gecek gitu. Iya, kemudian sudah hilang. Hanya tinggal basah, masih basah. Jadi yang sudah dikecek itu apanya itu? Lendirnya, dagingnya itu hilang. Yang separuh itu masih utuh. Yang rumahnya masih. Oh, yang belum dikecek? Iya, separuh. Masih banyak, yang separuh banyak. Itu hanya salah. Waktu ditemukan, Pak ya? Iya, waktu saya temukan. Dari logika ya, umur 5 tahun, itu di belakang rumah? Di belakang rumah. Hilangnya berapa hari itu, Pak? Ya, nggak berapa hari. Malam gitu ya? Satu malam? Menjelang maghrib. Menjelang maghrib? Menjelang maghrib. Diketemukan jam? Ya hampir mau adzan maghrib itu. Mulai ya jam 1 siang. Siang? Ya. Sampai sebelum maghrib itu? Iya. Padahal sudah pernah dicari keliling-keliling, nggak ada di situ? Iya. Maghribnya ketemu di situ? Iya. Logikanya loh, anak sekecil itu bisa mengumpulkan bekicot sebanyak itu, Pak ya? Iya. Iya kan? Bertumbuk-tumbuk ngerti nggih? Bekicotnya itu? Saya itu. Ya kan nggak masuk akal lah. Tapi ya, wallahu alam ya, mungkin itu merupakan sebuah peringatan kan? Iya. Ya. Bahwa jenengan dulu seorang sekcam ya, waktu jabat Mantri polisi. Oh, mantri polisi, ya, belum sekcam ya? Mantri polisi. Purnanya di sekretaris kecamatan gitu. Purnanya saya dikasih Kesera. Oh, kasih Kesera. Ya, kasih Kesera. Jadi Pak Budi ini ya mungkin ya tadi diceritakan bisa punya power lah, anggaplah power dengan niat ingin membuka lahan wisata, tapi powernya di manusia, tapi miskomunikasinya dengan gaib. Iya, betul. Kasih teguran seperti itu ya. Tadi awal sempat saya bilang seorang pejuang, tapi kata Budi, wah kurang pantas. Tapi nyatanya sebuah perjuangan loh, Pak, yang menuai hasil yang bisa dinikmati orang banyak kan gitu, nggih. Sampai sekarang kan ngaten nggih ya. Ya itu terserah mereka. Nggih, biarlah mereka yang menilai. Ya, terserah. Ya Pak Budi mungkin ya karena Pak Budi hari ini ada kesibukan, tadi kita agak sedikit memaksa minta tolong karena kalau saya eksplor sendiri pasti salah kaprah ini. Terima kasih Pak Budi sudah meluangkan waktu nggih mendampingi saya ke sini, jadi tahu tentang sejarah tempat ini. Mudah-mudahan Pak Budi sekeluarga pinaringan sehat, selamat. Amin. Sampai akhirat. Amin. Pak Budi. Nah teman-teman, sedikit kita sepil ya bahwa tempat ini berada di atas perbukitan yang dinamakan Gunung Batok, Pak Budi. Gunung Batok. Gunung Batok yang seperti batok atau tempurung kelapa ya. Di sana itu sudah laut selatan dan di sini teman-teman ada sebuah lubang ya. Nah, kalau tempurung kelapa tengkurap itu ada lubangnya seperti itu. Nah, tempat sakral yang dinamakan apa Budi? Apa namanya ini? Pantai Religi Ngantep. Pantai Religi Panembahan Gunung Batok. Ngantep. Ya. Bagi yang penasaran, monggo ke sini. Pak Budi ini punya kantin ya di sebelah kanan sebelum masuk ke kiri sini ke tempat ini. Monggo mampir. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, khilaf maupun lupa. Tak kiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.